ila tijaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nur, NPM 201434154, kelas 2B PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 1. Menjelaskan pengertian kesemaptaan, 2. Menjelaskan bentuk latihan fisik kesemaptaan dan beserta contoh gerakannya, 3. Menjelaskan manfaat kesemaptaan, 4. Menjelaskan fungsi kesemaptaan. Pengertian kesemaptaan. Kata semapta berarti keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada. Jadi semapta dalam hal ini adalah kesatuan jiwa yang menanamkan dan menerapkan sikap disiplin serta membentuk pola sikap dan tingkah laku yang siap siaga dalam segala situasi yang dibutuhkan. Sedangkan kesemaptaan berasal dari kata dasar semapta yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata semapta mempunyai pandangan dengan kata ready atau prepared, memiliki pengertian dalam keadaan siap atau persiapan secara fisik. Kesemaptaan adalah kegiatan yang mengarah kepada pembinaan fisik dan disiplin taruna, dilaksanakan setiap waktu yang dijadwalkan dan langsung dilatih oleh instruktur yang sudah terlatih dalam bidang kesemaptaan. Bentuk latihan fisik kesemaptaan. 1. Lari selama 12 menit. Lari selama 12 menit dilakukan dengan berlari mengelilingi lintasan atletik yang berukuran standar atau 400 meter. Untuk peserta laki-laki setidaknya dapat mencapai 6 kali putaran, yaitu 2.400 meter selama 12 menit. Untuk perempuan setidaknya mencapai 5 kali putaran atau 2.000 meter. Agar diperoleh hasil sesuai dengan kriteria di atas, maka sebaiknya lakukan latihan dari secara rutin dan bertahap. Pull up atau untuk laki-laki dan chinning untuk wanita. Latihan pull up diperuntukkan bagi laki-laki dengan cara bergantung pada pegangan tiang vertikal, kemudian dilanjutkan dengan menarik badan ke atas sampai dagu melewati tiang dan kembali turun secara perlahan sampai tangan lurus. Indikator keberhasilan latihan pull up bagi laki-laki adalah dapat melakukan gerakan tersebut sebanyak 10 kali dengan gerakan yang sempurna. Lebih baik sedikit demi sedikit tetapi sempurna daripada banyak tapi gerakannya tidak sempurna. Untuk perempuan melakukan chinning dengan cara berdiri di depan tiang mendatar, kaki tetap menginjak tanah dengan memegang pegangan tiang. Gerakan badan ke belakang, kemudian tarik badan ke depan. Posisi berdiri tegak dan kembali ke belakang. Kemudian tarik kembali. Indikator keberhasilan latihan chinning bagi perempuan adalah dapat melakukan gerakan tersebut sebanyak 20 kali secara sempurna. Sit up. Sit up dilakukan dalam posisi tidur terlentang dengan kedua kaki rapat dan ditekuk. Kemudian lakukan gerakan duduk bangun, posisi jari tangan
dianyam di belakang kepala. Ketika bangun, upayakan sampai dapat mencium lutut. Lakukan gerakan ini minimal 30 kali untuk laki-laki dan 35 kali untuk perempuan. Indikator keberhasilan latihan sit-up adalah dapat melakukan seluruh gerakan dengan waktu tidak lebih dari 1 menit. Latihan bertujuan untuk melenturkan dan memperkuat otot perut. 4. Push up. Push up dilakukan dalam posisi tidur terlungkup, kemudian lakukan gerakan naik turun dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki. Untuk laki-laki bertumpu pada ujung kaki dan perempuan bertumpu pada lutut. Saat turun, badan tidak menyentuh tanah, dan pada saat naik tangan kembali dalam posisi lurus. Lakukan gerakan ini minimal 35 kali untuk laki-laki dan 30 kali untuk perempuan. Indikator keberhasilan latihan push up adalah dapat melakukan seluruh gerakan tubuh dengan waktu tidak lebih dari 1 menit. Saat melakukan push up, melatih otot punggung, atas dan otot lengan. Memberikan bagian tersebut, mereka lebih banyak gerak. Secara nggak langsung, ini juga membuat kita lebih kuat. 5. Shuttle run atau lari membentuk angka 8. Shuttle run adalah lari membentuk angka 8 di antara dua buah tiang yang berjarak 10 meter sebanyak 3 kali putaran sampai kembali ke tempat start semula. Latihan ini dilakukan untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Indikator keberhasilan latihan shuttle run adalah dapat melakukan seluruh gerakan tersebut dengan waktu tidak lebih dari 20 detik. 6. Squat jump. Squat jump terbilang sebagai olahraga yang sederhana yang bisa melakukan di mana saja dan kapan saja tanpa memerlukan peralatan tambahan. Cara melakukannya cukup mudah. Kita hanya perlu membuka kaki selebar bahu, lalu posisikan tubuh seolah sedang duduk di kursi dengan membentuk sudut 90 derajat. Squat jump adalah jenis olahraga yang mengharuskan kita melompat atau bergerak aktif. Olahraga ini bisa dilakukan sebagai latihan tunggal atau dikomunikasikan dengan gerakan lain. 1. Dengan postur yang baik dapat memberikan penampilan yang memancarkan adanya kewibawaan, lahiriah serta gerak yang efisien. 2. Dengan kesegaran yang tinggi dapat tahan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. 3. Dengan ketangkasan yang tinggi, banyak rintangan yang dapat diatasi sehingga semua dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tugas pokok. 4. Keselamatan dapat memberikan dampak positif pada aspek psikis dan sosial, yaitu 1. Kepercayaan diri yang kuat. 2. Menimbulkan kepuasan dan kenikmatan dalam menjalani usia. 3. Komunikasi sosial yang serasi. 4. Meningkatkan derajat kesehatan. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan moral. 6. Meningkatkan kewibawaan. Fungsi semokta. Semokta memiliki fungsi
dalam segala hal, baik itu dalam memberikan pertolongan, bantuan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, dan bersifat preventif yang menuntut keahlian dan kemampuan seseorang yang lebih dalam mengerjakan